Nomor dua, Nabi Musa ada prosesnya. Sebelum sampai pada Allah, sejarah beliau disuruh Allah untuk berguru terhadap terhadap Nabi Khidir. Dia tidak akan pernah berhenti olehnya berjalan sebelum bertemu belum bertemu Nabi Khidir untuk berguru toto ajaran dinul haq, ilmu hakikat makrifat. Ada tandanya pertemuan itu, dua air yang beda akan bertemu di situ. Disitulah Nabi Khidir akhirnya dibuat patokan oleh orang-orang ahli kasyaf, nek goleki Nabi Khidir iku nang ke Sungai Gunting katanya gitu. Ya ketemu bajul ngene ngono. Padahal ada di dalam dirimu sendiri kok apa. Guru sejati itu yang yo hidup, ya Allah itu loh guru sejati yo. Repot-repot golek guru sejati nang ngene muara ngono apa celangap yang yo ketemu bajul sini ya. Bon, memang prosesnya dia menolak, Pak. Sebetulnya sih gak menolak, karena dua prinsip. Ketika saat Nabi Musa bersikukuh megang hukum syariat, ketika langsung dihadapkan pelajaran sampai prakteknya nggak bisa menerima. Sampai 3 kali itu Allah kasih pelajaran Nabi Musa lewat Khidir, 2 pelajaran, 2 kejadian, tetapi dia memegang hukum syariat, hukum sebab akibat, akhirnya tidak bisa menerima. Apa yang terjadi? Perpisahan. Tapi bukan lantas hukum syariat itu tabrakan dengan hakikat, enggak, sebetulnya tidak. Awal proses memang gitu. Makanya Anda ketika saat Anda belum bisa menerima hatinya dinul haq, mesti Anda menyalahkan mereka yang sudah ada di jalur hakikat. Bahkan Anda mengatakan wahum dolalatun, mereka gitu loh. Iya. Tetapi ketika saat Anda sudah terbuka hatimu menerima dinul haq, apa yang terjadi? Kesadaran. Oh, ternyata saya yang tersesat. Proses awal ini Bapak Ibu, Anda pasti akan memenangkan hukum secara mutlak di dalam hakikat. Akhirnya syariat itu Anda pehkan, paham? Ini awal proses. Tapi ketahuilah, ini memang agaknya gap. Tapi nanti kelama-kelamaan ketika saat Allah menyempurnakan kemakrifatanmu, ternyata hukum syariat yang Anda lakukan tiap saat dan waktu itu adalah nurnya hukum hakikat, nyatanya hukum hakikat. Disitulah nanti ada kalau kesinkronan nanti, kesinkronan. Orang yang mendapatkan hari raya otomatis dia akan berpuasa 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh. Biasalah Pak, Anda soroh awal Anda mendengarkan keterangan-keterangan yang bersifatkan syariat dalam acara apapun, mesti gini kamu, ngaji apa ora eneng isine, mesti gitu. Iku proses Anda ketika saat gemrengsengnya hati untuk bertemu Allah.
Tapi ketika saat dihadapkan isi materi, tahu nyel apa ya, murni hakikat marifat, wah yang ini yang ngaji ku cocok wis, ini ngaji yang cocok. Oke, Anda laksana makan, nggak ikut memasak, nggak ngikut apa, tinggal ngeledek ya penak ya, penak. Oke, itu proses kita. Nanti Anda akan dihadapkan satu wilayah proses di mana setelah Anda itu kesempurnaan makrifatmu pada Allah, ketika keterangan hukum syariat akhirnya Anda enggak begitu nanti. Oh gini loh alurnya, akan tahu. Oh gini maksudnya, gini maksudnya. Inilah yang ku maksud sinkron ya. Bapak Ibu, yang terakhir tinggal Anda melihat dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi makhluknya, jelas makhluk yang berperan. Tapi Anda kalau melihat dari sisi hidupnya, jelas Allah yang berperan. Inilah memperbedakan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Lah bagaimana bisanya Anda ditaruh secara fisik makhluknya, hatimu bisa melihat Allahnya. Lah inilah yang kumaksud syariat jadi hakikat menuju ma'rifat Allah. Itu tergantung Allah sendiri mencetak dirimu sebagai wali yang bagaimana nanti. Tapi jangan lantas sampean khalwat atau riyadhah di pondok tujuannya pengen jadi wali, ya keliru ya, keliru. Anda hanya yakfuru bitaghut wa yu'min billah, membersihkan kotoran-kotoran dalam hatimu. Setelah itu wa yu'min billah, dan bertemu Allah. Urusan kok ditaruh Allah yang bagaimana, urusan Allah yang Al-Fatihah.